corona ini adalah hal yang bagus untuk memecut diri kita menuju hal yang lebih baik. Hai, balik lagi sama gue Tri Sulistiawati di podcast. Oke, kali ini gue punya tamu yang super amazing banget di kala merebaknya virus corona yang di mana-mana. Oke, sambut Mbak Susan Hendarto. Oke, yang belum kenal sama Mbak Susan itu adalah pendiri, pencetus dan kreator sistem atletik yoga, bener ya Mbak ya? Betul sekali. Oke, Mbak ngomong-ngomong ini kan corona ini kan lagi super hangat di Indonesia. Kemarin-kemarin sempat diskusi juga sama dokter-dokter kalau memang corona ini sebenarnya bisa ditangkal gitu kan? Iya. Bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Betul, makanya Iya, ada ini kan ya, patah sedia payung sebelum hujan. Yes, daripada udah ke dokter udah kena dulu dong, kita udah harus periksa ngeluarin duit, ya kan? Belum beli obat-obatannya buat maintain, kalau dia parah levelnya kan tergantung dia Iya, benar. Walaupun sampai hari ini gue juga belum tahu ya. Ini ada berapa tagihan kalau untuk penyakit corona itu gitu. Nah, cuman sebenarnya pola gaya hidup sehat dengan corona ini hubungannya apa sih Mbak gitu? Sebenarnya kalau misalkan kita nggak usah ada corona pun, kita harusnya udah menerapkan pola hidup sehat. Jadi dari tidur teratur, olahraga teratur, dan makan ya tentunya yang sehat juga gitu, dan teratur. Jadi nggak misalkan hari ini saya makan jam 7 pagi, besok kan nanti aja lah jam 12. Justru sistem makan yang acak-acakan dan nggak teratur itu yang bikin memunculkan berbagai penyakit, dan penyakit itu munculnya dari perut kan. Nah, intinya adalah triangle of life itu. Jadi dari olahraga, makan, dan tidur. Dia harus seimbang. Kalau ditanya emang seimbang yang bagus gimana? Lo balikin ke diri kita dong. Kita ini profesinya apa? Saya juga nggak bisa nyuruh misalkan kayak misalkan di redaksi kan ada yang kita lagi tidur, dia melek karena baru masuk berita, bener kan? Betul. Ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kayak dia waktu olahraga yang tepat pun juga nggak bisa dibilang, kayak orang kan selalu bilang pagi is the best olahraga. Kalau buat mereka yang kerjanya begitu, nanti dia sakit kuning, bukannya sehat, ya kan? Berarti untuk waktu yang tepat olahraga apa itu balikin ke diri kita sesuai job desk-nya kita nih. Jangan sampai kita olahraga malah kita jadi drop, jadi sakit. Karena olahraga sendiri itu meningkatkan imun tubuh. Karena saat berolahraga kelenjar itu otomatis, jadi kelenjar dia endorfinnya itu naik, jadi yang bikin happy. Makanya orang olahraga tuh lebih sportif, ya kan? Terus lebih happy, lebih mindset itu lebih bagus, lebih positif ya? Nggak suka negative thinking karena si endorfin itu tadi. Tapi secara garis besar bahwa olahraga itu bagusnya adalah menaikkan imun tubuh, otomatis ya semua organ dalam ya. Betul. Kelenjar endokrin, eksokrin, jantung, paru semua akan meningkat. Nggak ada hubungan sama bentuk badan. Antara makan, olahraga dan istirahat itu harus dia tercukupi. Nggak bisa dibilang juga 8 jam. Ya kan? Nggak harus di 8 jam. Kalau misalkan 2 jam udah kualitas tidur, nggak masalah. Jadi kita nggak bisa patokan kayak misalkan makanan sehat, ya kan? Atau cara diet siapa, belum tentu juga cara diet si A saya ikutin itu akan perfect gitu, karena saya pernah nyoba itu. Mungkin kalau masalah diet dan makanan kita akan bahas nanti Boleh. Di sesi 2. Saya ulangin lagi, soalnya kan kalau untuk imun tubuh, dokter-dokter bilang kalau selama imun tubuhnya baik, dia bisa mencegah corona dengan otomatis ya kan. Nah, meningkat imunnya dia. Betul. Olahraga meningkatkan imun tubuh. Olahraga yang seperti apa yang bisa meningkatkan imun tubuh? Semua olahraga basicnya meningkatkan imun tubuh. Semua olahraga. Hanya sekarang kadang ada olahraga yang orang bisa emang dia suka, jadi dia dengan senang hati datang ke tempat olahraga tersebut. Ada yang memang harus manggil guru. Ada juga yang aduh di rumah aja lah gini kan. Ya salah satunya ya dia paling buka YouTube, kalau nggak mau buka YouTube, atau dia ada beli CD apa. Saya kan karena mewakili dari atletik yoga sendiri, jadi dari sistem saya adalah itu lakukan stretching ringan di rumah, itu akan membantu. Karena kan orang stres nih. Nah, sebenarnya di yoga sendiri itu untuk membantu supaya orang nih nggak panik.
kalau panik kejadiannya kayak ini, borong masker, dia Wah, ya. nimbun Bahan makanan, supply, kayak gitu ya ya. kan? Jadi dia namanya panic attack. Harusnya dia kalau misalkan kayak begitu, saya bukan dokter, saya sebagai praktisi, founder dari Athletic Yoga, coba lakuin yoga dengan stretching yang ringan gitu. Oke, stretching yang ringan ini kayak gimana nih Mbak? Semua yang serba twisting itu sangat membantu karena dia detox. Twisting tuh yang serba Twisting gini. ini gimana nih? Twisting Yang- kalau misalkan dia duduk gini kan, Uh-uh. dia kan putar nih serba twisting. Oh, Ya, oke. jadi nggak ada alasan orang di kantor nggak bisa. Tinggal variasi kakinya ada yang dililit kok di yoga Garuda sana. Dia untuk melenturkan sendi-sendi, ya kan? Oke. Ada yang nyangkut kan, jadi kayak bahu supaya nggak frozen shoulder. Dengan semua otot ketarik, terus dengan keteken, terus ketekuk ke belakang, namanya back bend, itu dia kayak mobil masuk bengkel. Ya kan, kalau mobil masuk bengkel, saya nggak ngomong merek mobil, semua mobil pasti masuk bengkel, ya kan? Ganti oli, ya, cek rem, semuanya dia harus adjust, ya kan? Ada spurring, balancing, sama. Kalau saya nganjurinnya di rumah, apalagi yang misalnya hektik, saya tahu kayak di sini salah satunya ya, kan kadang kita tidur di sini tugas, Yes. iya kan? Paling bisa begini ya. Paling Oke. gampang begini, Biasanya terus kalau kerja nanti begini, sebentar begini berarti ya. terus kayak misalkan dia nanti bisa kayak pegang badan kursi atau meja, jadi kayak ngedorong, tapi kalau di kita bilangnya itu L-pose, jadi kayak orang gitu, kayak orang naik gitu. Nah, dia nge-stretch dari buka dada, jadi pectoralisnya kebuka, terus dia punya otot-otot lehernya sini, semuanya jadi lebih memanjang, jadi nggak mendek. Kalau orang kerja itu kan karena stres, otomatis dia mendek. Kan udah kusut gitu, jadi dipanjangin, terus spine-nya otomatis dia ruas demi ruasnya memanjang, dan abdominalnya dia kena, jadi manjang, satu paket. Ya, jadi itu yang paling simpel yang bisa dilakuin di meja dan di kursi. Di meja dan Paling kursi. iya, paling cepat. Oke. Sama tangan kan bisa dia lilit, ini kan, ya braided, ya setengah gini boleh, ya. Bener nggak sih? Benar-benar. Nanti siku sama siku ketemu gitu kan. Nah, ini membantu untuk Kalau- meringankan, kayak kita kan kerja kayak meja gitu kan. Tekanannya dia di punggung atas tuh kan berat. Ya kan? Belum lagi justru lebih berat yang kayak orang mikir gitu. Jadi lebih stres bawaannya. Yang ada kortisolnya naik. Begitu hormon stresnya naik, otomatis badan kita tuh jadi asam, langsung muncul lah tuh kaku-kaku, ntar perut, terus migrain, ya kan, yang lain-lain muncul. Jangan-jangan karena saya stres kali ya, jadi migrain. Aku migrain. Mungkin boleh dicoba gitu kan. Oke, biasanya kalau kayak gitu kan itu simpel banget ya untuk yang di kantor katakanlah Iya, kayak yang gitu di dengan kantor. hitungan berapa kali berapa tuh? Paling hitung aja sampai 10, kurang lebih 12 detik. 12 detik Iya, ya. nah dengan nafas, tarik nafas, buang nafas, gak usah tanya gini, berapa panjang nafasnya? Nah. Sesuai nafas masing-masing. Kalau Mbak ikut nafas saya nggak selesai, saya satu tarikan nafas panjang kan. Jadi ya sesuai aja, satu tarik, buang, pokoknya 10 hitungan. Itu udah cukup. Oke. Jadi diulang, misalkan braided, terus tadi L-pose di meja, terus twisting, ya kan? Kasih jeda lagi, ulang lagi. Jadi dibikin misalkan 3 set, ulang lagi tuh, braided lagi tangan, L-pose lagi, twisting lagi. Nah gitu, itu tuh paling gampang, paling simple. Paling simpel itu. Iya, paling Selain simpel. itu mungkin ya, apalagi sih jogging mungkin Oh, kalau misalkan memang ada sempet waktu kayak untuk jogging. orang yang suka keluar mungkin ya, olahraga yang butuh keluar ruangan. iya, tapi gitu maksudnya kan. bener-bener olahraga loh ya, Iya, jangan iya, dibilang shopping olahraga loh. Jadi kayak shopping, kayak dia bilang nyuci piring, ngepel, itu nggak masuk olahraga. Kalau olahraga tuh ada target, ada repetisi, maksudnya ada pengulangan berapa gitu. Kayak misalnya 1 menit saya nyuci gelas 5, besok berarti 1 menit saya harus 10 gitu. Jadi terus antara ngerjain pekerjaan rumah dibilang olahraga, sama si olahraga sendiri tentu beda. Lah ngurusin rumah tangga nih stres loh. Oh gitu ya. Kan kita gini, aduh kotor apa, beda. Kalau ini kan kita bener-bener masuk suasana yang emang tempat kita olahraga. Atau misalkan yang simple, keliling komplek kan, tapi kita bener-bener fokus, kita emang targetnya olahraga gitu, jadi nggak ada yang lain. Kalau ini kan kayak bersih-bersih, lihat apa, aduh ini anak berantakan kan, jadi ada
baru endorfinnya nongol, yang sini juga kayak orang usaha, antara modal sama resikonya gini Sama. win-win. Jadi nggak untung ya kan, itu namanya kerja bakti. Oke, berarti balik lagi untuk yang ke jogging ya, untuk orang yang butuh suasana di luar kayak gitu kan. Boleh jogging, jalan cepat jalan juga cepet, boleh. Iya. jogging kayak gitu. Iya. Sekali latihan ya, itu biasanya berapa lama sih, Mbak? Biasa sih kalau misalkan kayak gitu kayak jalan cepet, jogging kayak 15 sampai 30 menit tuh cukup. Cukup ya, Ya cukup untuk seperti iya, itu. Iya. Nah, Kalau baru awal mulai pelan-pelan ya kan. Heeh. Kita pakai sistem moderat kalau mau sampai lari. Jalan dulu cepet, terus lari lagi agak kencang, mulai turun lagi, naik gitu loh. Terus nyesuaiin heart rate ya. Jangan baru mulai dia langsung. Iya, kasih jantung nih kan mesin kita paling utama. Kedua baru spine kan. Jadi kasih dia kesempatan ibarat mau mulai itu untuk prepare. Kayak kita bangun tidur enggak. Wah. Kan kasih kesempatan dia supaya dia awet lebih lama. Itu aja. Nah, ini ya kan mungkin buat teman-teman ya yang memulai karena ada virus corona, aku berarti harus hidup sehat. Aku harus mulai olahraga ya kan. Tapi sebenarnya kita harus thank mengajak you. mereka. Oke. Iya. Memulai untuk mereka yang baru mulai. Ini tuh gimana nih ya kan? Apa sih hal yang harus, mungkin hal pertama deh yang harus dilakukan biar ini tuh bisa continue terus, biar nggak cuman saat ada isu corona doang nih ya kan gitu. Dengan adanya corona ini antara tidak suka dan suka. Sukanya adalah akhirnya membuat orang lebih bersih nomor satu. Betul. Otomatis dia, karena kan dia khawatir. Iya, ya kan? benar. Terus kedua pasti dia gini, waduh, ada vitamin apa lagi nih? Gak bener dong? Ya. Terus ketiga, waduh, kayak saya mau mulai olahraga nih. Yes. Pasti, biasanya karena ada. Jadi orang tuh emang harus ada, karena di orang tuh, kalau menurut Alkitab yang saya, maksudnya menurut buku agama saya, karena saya Muslim, ya manusia tuh ada bahibinya, ada sisi hewannya. Jadi emang sesekali harus dipecut. Dalam artian berarti corona ini adalah hal yang bagus untuk memecut diri kita menuju hal yang lebih baik, yaitu olahraga, pola makan, terus kebersihan. Nah, sama kayak orang gini, kalau udah sakit, kalau ditawarin pengobatan apapun, dia pasti ambil semua. Iya. Anggap aja kita mau mati besok, jadi kita harus lakuin yang the best. Kayak gitu aja. Kalau kita sehat, begitu ini, coba dong, ini lemon sama jahe loh. Baunya gitu kan. Coba kalau dia udah didiagnosa, karat 3 bulan hidupnya. Semua juga diminum yang serba bikin bagus, yang serba menyehatkan, yang udah dapat rekomen dia, bener kan? Masukin ya. Iya, bener kan? Nah, kita udah harus mindsetnya begitu. Kalau misalkan kayak mau mulai aja, udah ada virus corona aja dia masih belum bisa untuk melakukan triangle tadi itu, triangle of life, pola hidup itu, ya dia harus ada satu yang harus tanamin di dia, di mindsetnya dia. Oh ya, besok aku sekarat atau aku ini, jadi harus melakukan yang the best gitu aja. Berarti itu ya, menanamkan dulu ya kan? Menanamkan dan ada niat dulu. Iya. Nah, betul. setelah itu tapi olahraganya tetap harus diukur dong ya. Oh iya, untuk diukur awalnya ya. ya kan. Enggak perlu langsung paling enggak tuh digeber gitu. Spend waktu tuh seminggu 2 kali. Seminggu, oke. Iya, bukan maksudnya kurang tuh, enggak. Nanti dari seminggu 2 kali, nanti kan badan itu akan adjust. Badan tuh bisa ngasih tahu kok. Sebenarnya badan nih ngasih tahu kapan butuh rest, kapan butuh kayaknya butuh lebih nih, energi berlebih, itu dia akan ngasih tahu. Kayak begitu. Tapi kalau dari Mbak Susan sendiri ya, itu mulai melakukan pola hidup sehat itu sejak kapan sih, Mbak? Terus terang kalau untuk pola hidup sehat itu saya mengenal justru pas saya sudah nikah, dan saya mengenal selanjutnya yoga tuh setelah saya nikah. Plus begitu saya nikah dan saya bersama suami belajar gitu kayak nutrisi ini gimana, kayak combiningnya gimana, terus apa sih itu pola hidup sehat tuh apa? Ya tadi yang kayak saya jabarin, triangle tadi itu. Oke, tapi nggak ada kata terlambat ya untuk hidup sehat itu? Nggak ada, untuk hidup sehat nggak ada. Untuk balik lagi ya, untuk di yoga sendiri yang ikut saya dari umur 52 tahun aja ada. Kok kenapa untuk olahraga ada kata terlambat kan? Oke. Kalau masih nggak nyantol juga buat olahraga, kayak masukin gini loh, kayak ibarat
Tuhan aja kasih kesempatan. Kadang penjahat aja masih dilindungin kan, tapi dikasih waktu lama dia nggak ketangkep, bukan, wih jangan, wih gue dong penjahat nggak ditangkap, bukan. Maksudnya itu dikasih jarak sama Tuhan untuk dia insaf. Begitu dia nggak insaf, nah baru kena. Sama kayak kita dikasih spare waktu. Ayo untuk mulai, nggak ini juga begitu kena penyakit, nah kan sayang gitu kan. Jangan sampai udah kena dulu baru tobat, sayang loh.